Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Bapak Ibu guru hebat, para pahlawan tanpa tanda jasa di garda terdepan pendidikan. Di era serba cepat ini, peran guru tak pernah berhenti berevolusi. Dari papan tulis dan kapur, kini kita berada di gerbang revolusi digital. Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini adalah tentang memaksimalkan potensi kita sebagai pendidik. Lihatlah, di tangan setiap murid ada kekuatan yang mengubah dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita harus menggunakan teknologi, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam diawali dengan memahami. Saya ingin murid memahami struktur teks naratif, orientation, complication, resolution, bukan sekedar mengenali judulnya. Langkah pertama, murid membedah teks dengan digital annotation. Di Google Classroom, file teks timun emas sudah saya sediakan dengan memasukkan link Google Docs. Murid tidak lagi membaca pasif, mereka menandai atau men-highlight setiap bagian struktur dengan warna berbeda. Murid diberi kebebasan untuk mewarnai bagian cerita berdasarkan warna yang mereka sukai, sehingga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagian ini juga termasuk literasi berkesadaran. Siswa harus fokus penuh menganalisis setiap paragraf. Mereka harus menganalisis setiap paragraf dan mengklasifikasikannya berdasarkan fungsinya dalam struktur cerita. Apakah ini orientation yang memperkenalkan latar, complication yang memulai masalah, ataukah resolution solusi dari masalah. Murid harus membuat keputusan kritis tentang di mana complication berakhir dan resolution dimulai, yang merupakan ciri dari pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. Saya menyisihkan waktu untuk komentar pribadi pada tugas murid. Lalu mereka menerima notifikasi real time. Saya menulis kalimat seperti good job, awesome, excellent. Kata-kata ini tidak hanya membuat murid merasa dihargai, tetapi juga memperkuat perilaku positif yang baru saja mereka lakukan. Setelah murid membedah struktur, saya ingin mereka merefleksi pemahaman mereka. Apakah analisis mereka sudah akurat? Saya memberikan kuis cepat. Saya menggunakan Blocket, aplikasi gamifikasi yang sangat menyenangkan, yang linknya tersedia di Google Classroom. Pertanyaan-pertanyaan di Blocket tidak hanya menguji, tetapi dirancang untuk menstimulasi refleksi tentang complication dan moral value yang ada pada cerita. Melalui proses yang menyenangkan dan cepat ini, apa yang mereka pelajari tidak hanya masuk ke memori jangka pendek, tetapi melekat pada memori jangka panjang mereka. Aplikasi digital hadir bukan sekedar sebagai alat, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan materi ajar kita dengan realitas hidup mereka, membuka akses ilmu pengetahuan yang sebelumnya tak terbayangkan. Kita harus memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dari laju informasi. Yang paling menghangatkan hati adalah bagaimana aplikasi digital mengembalikan kegembiraan belajar. Tugas yang dulu terasa monoton, kini berubah menjadi petualangan di Blocket yang membuat mereka tersenyum dan tertawa. Blocket memungkinkan kita mendapatkan data analisis capaian murid secara real time. Alat digital mengubah penilaian formatif menjadi aktivitas yang menyenangkan, cepat, efisien, sekaligus memberikan data yang akurat secara otomatis, sehingga kita bisa tahu persis di mana letak kesulitan belajar setiap anak.
Setelah murid memahami struktur dan nilai moral yang mereka temukan dari cerita Timun Mas, mereka kemudian menggunakan Canva, aplikasi desain yang linknya juga tersedia di Classroom, untuk menciptakan poster digital. Proyek ini sangat bermakna, di mana murid tidak hanya mendesain, mereka juga mengaplikasikan moral value cerita menjadi sebuah karya kreatif yang relevan. Pembelajaran mendalam bukanlah proses linier, melainkan siklus. Ketika murid membuat poster di Canva, mereka seringkali kembali ke Google Docs untuk memahami lagi detail cerita, atau hasil bloket menginspirasi mereka untuk merefleksi ulang pilihan desain. Setelah itu, semua poster digital diupload ke Google Classroom. Pada Google Classroom, saya akan memberikan umpan balik spesifik tentang pemilihan kosakata atau desain, mendorong murid untuk terus merefleksi dan meningkatkan kualitas karya mereka. Jadi, proses ini adalah proses perbaikan berkelanjutan. Dengan digitalisasi pembelajaran menggunakan Google Classroom membuka pintu menuju pembelajaran mendalam. Murid tidak hanya menguasai struktur naratif teks, tetapi juga memahaminya dengan berkesadaran, merefleksinya dengan gembira, dan mengaplikasikannya menjadi kreasi yang bermakna.